Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma. Pemirsa Wijaya TV yang alhamdulillah dengan izin inayah Allah Subhanahu wa taala kita tidak terasa untuk meninggalkan bulan Ramadan di tahun 1444 yang tentunya dengan akan berakhirnya ibadah saum ini kita perlu mempersiapkan diri untuk melaksanakan amalan-amalan yang terakhir, karena sesuatu yang bisa menjadikan nilai adalah amalan yang terakhir. Ada sebuah ungkapan Rasulullah SAW, innamal a'mal indal khawatim. Sesungguhnya amal ini tergantung yang terakhir. Nah, mudah-mudahan kita pada akhir melaksanakan ibadah saum ini betul-betul yang sangat berkualitas dan bisa menentukan untuk kita berhasilnya ibadah saum ini. Pemirsa Wijaya TV yang berbahagia, pada akhir Ramadan tentunya setelah kita selesai melaksanakan ibadah saum, ada ibadah-ibadah yang lainnya. Sebagaimana di dalam Al-Quran diungkapkan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ayat ini menunjukkan bahwa setelah sempurna ibadah saum itu adanya takbir. Kita sering menyebutkan takbir. Tapi perlu dicatat bahwa pada ayat ini tidak diterangkan waktunya kapan. Oleh sebab itu kita tidak bisa memberikan tafsiran hanya sekedar dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan. Maka melihat amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau ternyata ketika yaudu ilal musalla, beliau pergi ke musalla, artinya ke lapangan Id, beliau di situ takbir bahkan disuarakan. Oleh sebab itu maka walitukmilul iddata walitukabirullah ini baru menerangkan tentang setelah sempurna ibadah saum ada takbir. Tapi persoalan kapan takbir itu dikumandangkan, maka kita kembali kepada amalan Rasulullah SAW, yaitu ketika beliau pergi menuju ke lapangan ini. Dan termasuk pada tanggal 1 Syawal ini ada syariat yaitu zakat fitrah. Sebagaimana di dalam hadis diterangkan bahwa zakat fitrah ini adalah pertama hukumnya wajib fardhu, dan yang kedua bahwa kewajiban zakat fitrah ini ala kulli muslimin, bagi seluruh muslim. Jadi tidak ada klasifikasi perbedaan. Pokoknya semua ala kulli muslimin itu sudah kena zakat, wajib zakat fitrah. Di dalam hadis diterangkan sampai anak kecil, orang dewasa, yang merdeka, hamba sahaya, bahkan dalam riwayat yang lain termasuk orang yang dalam kandungan yang lebih dari usia 120 hari itu sudah kena. Ini menunjukkan bahwa ala kulli muslimin, bagi seluruh muslim. Jadi tidak ada pertanyaan bagaimana orang yang miskin, fakir, apakah kena zakat fitrah. Dengan kata-kata ala kulli muslimin, maka semuanya wajib melaksanakan ibadah zakat fitrah. Di antara
tujuan dari zakat fitrah ini adalah tuhratan lis-shaimi wa tu'matan lil masakin. Tuhratan lis-shaimi artinya ada nilai prioritas bahwa dengan zakat fitrah itu bisa membersihkan dari kotoran-kotoran orang yang saum. Misalkan ada kekurangan, ada kesalahan, ada kelapaan di dalam ibadah saum, maka dengan zakat fitrah itu bisa tuhrah, artinya bisa dibersihkan. Yang kemudian tu'matan lil masakin, diutamakan itu untuk orang-orang miskin. Tapi dalam arti tetap zakat fitrah itu bisa didistribusikan, bisa dialokasikan 8 asnaf. Hanya mungkin kata-kata tu'matan lil masakin ini prioritas bahwa zakat fitrah itu bagi miskin. Sebagaimana dikuatkan dalam hadis bahwa janganlah pada tanggal 1 Syawal ini banyak orang yang masih berkeliling cari makan, banyak orang yang berkeliling cari beras. Nah, maka inilah prioritasnya tu'matan lil masakin. Kemudian bahwa berapa ukurannya? Tentunya itu sepakat dalam hadis itu so'an min to'amin, 1 sok dari makanan. 1 sok dari makanan. Maka semuanya sudah menghitung bahwa 1 sok itu bisa dengan 2,5 liter atau 2,5 kilo, bukan 2 liter, 2,5 kilo. Itu untuk ukuran 1 sok min to'amin, jadi dari jenis makanan. Nah, di dalam hadis diterangkan min to'am ini ada to'am dalam arti syamim, to'am ada arti zabib, to'am ada arti tamar, ada juga to'am dalam arti arus. Jadi kita melaksanakan zakat fitrah itu dengan beras, ini diambil dari kalimat min to'amin. Hanya karena to'am ini tidak langsung, maka para ulama mengambil sebuah yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz itu dengan qimah. Jadi bukan dengan uang, tapi dengan qimah, artinya nilai. Kalau misalkan beras 2,5 kilo, itu nominalnya misalkan 30.000, maka zakat fitrah 30.000 itu bukan zakat fitrah dengan uang, tapi zakat fitrah dengan harga beras pada waktu itu. Yang tidak mustahil kalau dianggap mungkin dinilai dengan kurma. Mungkin kalau kurma harganya 1 kilo itu bisa 100.000, berarti bisa saja itu jadi 250. Jadi tergantung qimah yang digunakan di daerah tersebut. Maka disinilah bahwa pertama zakat fitrah adalah hukumnya wajib bagi seluruh orang muslim, ukurannya 1 sok atau 2,5 kilo dan jenisnya min to'amin atau dari harga to'am tersebut. Kemudian kapan dikeluarkannya? Jelas dalam hadis diterangkan adalah dikeluarkan yaitu qabla khurujin nas ilal musholah. Qabla khurujin nas ilal musholah artinya sebelum pergi ke lapangan. Orang-orang rata-rata pergi ke lapangan ini tentu ini setelah sholat subuh. Tidak akan terjadi orang pergi ke lapangan ini itu dari malam. Jadi qabla khurujinas. Qabla ini berfungsi atau pada kalimat yang dia idopakan kemana. Seperti sholat qabla subuh. Ya, otomatis sholat qabla subuh ini dilakukan setelah masuk subuh. Sholat qabla duhur, otomatis dia melakukan sholat qabla duhur itu sholat duhur. Mustahil orang lakukan qabla duhur dilakukannya misalkan jam 10 pagi. Atau qabla subuh ini dilakukan malam hari, itu mustahil. Makanya arti qabla ini idopannya kemana? Qabla khurujin nas ilal musholah,
sebelum orang pergi ke lapangan. Jadi artinya bahwa setelah sholat subuh ini ada dua. Yang pertama adalah membagikan zakat fitrah kepada muslimnya. Ini catatan, bukan mengumpulkan silakan sebelumnya juga, tapi membagikan kepada muslimnya, dan itu ada dengan syariat takbir. Nah, oleh sebab itu, maka disinilah yang harus kita pelihara. Setelah selesai ibadah saum, maka ada syariat-syariat yang selanjutnya, ada takbiran dan adanya zakat fitrah. Kemudian batas takbiran pada waktu Idul Fitri adalah yaitu sampai naiknya khatib Id ke atas mimbar. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai penguat untuk amalan kita di akhir Ramadan, dan mudah-mudahan ini menjadikan tambahan ilmu dan ziyadatul ilmi untuk kita semuanya. Dan akhir kata, mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.